Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Namira Putri Alifah, selaku moderator dari kelompok HG4. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan tentang hubungan hak asasi manusia dan kewajiban warga negara, serta berbangsa dan bernegara. Nama anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Desinta Aryani dengan NPM 2306-238353. Yang kedua ada Anissa Aulia Maharani dengan NPM 2306-276585. Selanjutnya ada Damira Putri Alifah 2306-238252. Yang keempat ada Arta Krisdila dengan NPM 2306-276515. Yang kelima ada Ismail Fatin dengan NPM 2306-276616. Ada Anissa Nurrahma dengan NPM 2306-238372. Selanjutnya ada Isna Maulidah dengan 2306-238302. Selanjutnya ada Muhammad Rifki Yukidinata dengan NPM 2306-276603. Selanjutnya ada Muhammad Mulki Multazam dengan NPM 2306-276566. Ada Raura Syakina Hendasari dengan NPM 2306-276622. Yang terakhir ada Aska Asfalah Naufal dengan NPM 2306-238220. Pada presentasi kali ini, kami mengambil 9 peta konsep, diantaranya ada pengertian hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM. Selanjutnya ada fungsi hak asasi manusia, dan ada jenis hak asasi manusia. Pada topik selanjutnya, ada pengertian hak dan kewajiban warga negara, bentuk hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, ada pengertian berbangsa dan bernegara, contoh berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir merupakan kaitan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, dan berbangsa dan bernegara. Baik, saya akan membacakan topik pengertian hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya. HAM adalah hak yang ada dalam setiap manusia sejak dilahirkan hingga akhir hayat, dan ini berlaku seumur hidup yang tidak dapat diganggu atau digugat oleh siapapun. Hak asasi manusia adalah bentuk moral universal. Moral universal sendiri adalah moral yang berlaku secara universal, tidak memandang adat, ras, etik, maupun kebangsaan, yang artinya semua manusia berhak mendapatkan haknya tanpa ada pengecualian, seperti keadilan hidup di warga negara. Setiap warga negara, khususnya di Indonesia yang termasuk negara hukum, warga negara Indonesia berhak dan pantas mendapatkan haknya. HAM di Indonesia berasal dari Pancasila, yang berarti hak asasi manusia harus relevan dengan falsafah bangsa yaitu Pancasila, yang berarti hak asasi manusia yang dianut di Indonesia harus mengikuti atau memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian ada fungsi hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama ada perlindungan individu. Ini mencakup perlindungan hak-hak dasar individu seperti kebebasan berbicara, hak hidup, dan hak untuk tidak disiksa. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang ketiga, menjamin kesetaraan dan non-diskriminasi. Setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Yang keempat, mendorong pembangunan dan kemajuan. Pemerintah harus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan memastikan akses yang adil ke peluang ekonomi. Yang kelima, mempromosikan perdamaian dan keamanan. Menciptakan kondisi yang aman dan damai adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan stabilitas dan kebahagiaan masyarakat. Yang keenam, mendukung kehidupan bermasyarakat.
Pemerintah harus mempromosikan kehidupan sosial yang sehat dan juga inklusif. Yang ketujuh, menghormati martabat manusia. Individu memiliki martabat yang harus dihormati dan hak-hak dasarnya harus diakui dan dijaga. Yang kedelapan, memperkuat sistem hukum. Sistem hukum yang kuat dan adil adalah kunci dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak individu. Yang terakhir ada membantu korban pelanggaran HAM. Pemerintah harus memberikan dukungan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan bahwa pelanggar hak tersebut diadili. Oke, selanjutnya jenis-jenis hak asasi manusia. Pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi adalah hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari martabat dan keberadaan manusia. Hak asasi pribadi termasuk hak-hak seperti hak atas privasi, kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik adalah salah satu kategori hak asasi manusia yang mencakup hak-hak yang berkaitan dengan partisipasi individu dalam proses politik dan pemerintahan. Contohnya adalah hak menjadi warga negara, hak untuk dipilih dan memilih, serta hak untuk masuk partai politik. Tiga, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi adalah hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi individu dan masyarakat. Contohnya untuk mencapai taraf hidup yang layak, memiliki pekerjaan yang layak, serta mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. 4. Hak asasi hukum. Hak ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap hak memiliki akses yang setara ke sistem peradilan yang adil dan bahwa hak-haknya dihormati selama proses hukum. 5. Hak asasi sosial budaya. Hak-hak ini dirancang untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang setara ke kehidupan yang layak, pendidikan, perumahan, dan budaya yang memadai. 6. Hak perempuan. Hak perempuan adalah hak-hak yang diberikan kepada perempuan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Peradilan dan perlindungan. Hak asasi dalam tata cara perlindungan dan peradilan dan perlindungan mengacu pada serangkaian hak yang diberikan kepada individu selama proses hukum dan dalam upaya hak. Selanjutnya, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara adalah konsep yang mendasar dalam hukum dan politik suatu negara. Mereka menggambarkan hubungan antara individu dan negara serta tanggung jawab masing-masing dalam masyarakat. Hak sendiri adalah sesuatu yang dimiliki setiap warga negara dari lahir dan sudah tertuang dalam peraturan dan undang-undang. Setiap warga negara berhak untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, kewajiban kewarganegaraan adalah serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat sebagai bagian dari status mereka sebagai warga negara. Kewajiban kewarganegaraan ini dapat mencakup berbagai hal. Contohnya, patuh terhadap hukum negara dan membayar pajak tepat waktu. Bentuk hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dan yang terakhir, pasal 28C ayat 1, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya yaitu hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara adalah dasar dari konsep warganegaraan yang ada dalam setiap negara. Hubungan ini mencerminkan tantangan sosial dan politik dalam masyarakat yang mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan negara dan dengan sesama warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat dalam diri manusia. Dalam pelaksanaannya, hak dan
tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud di sini, hak kewarganegaraan adalah sesuatu yang harus didapat dan diterima setelah melakukan kewajiban dan tanggung jawab yang kita lakukan sebagai warga negara sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Hak warga negara merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara untuk menerima perlindungan dan pelayanan dari negara serta memperoleh kebebasan dan kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan. Hak dan kewajiban harus seimbang. Daripada dampak hak dan kewajiban, yaitu pertama, kehidupan sosial menjadi kurang harmonis. Hal ini terjadi karena manusia lebih sering menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya, sehingga kewajiban dalam masyarakat menjadi terbengkalai dan membuat hak orang lain dilanggar. Selanjutnya yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Hal ini bisa terjadi karena adanya pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Hasilnya seseorang akan melanggar hak milik orang lain dan tidak memperdulikan kewajibannya. Yang ketiga, hak tidak terpenuhi. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban membuat seseorang ingin mendapatkan haknya. Terkadang hal ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melanggar hak milik orang lain, sehingga banyak hak yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, karena diambil oleh orang lain. Yang terakhir yaitu menimbulkan ketidakadilan. Bisa menimbulkan terjadinya ketidakadilan dan kecemburuan dalam kehidupan. Hal inilah yang terjadi jika terus-menerus bisa menimbulkan perpecahan, permusuhan, dan juga konflik dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita serta tujuan bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu kita tanamkan sejak masih kecil, yakni sejak masih di bangku sekolah dasar. Sebab kesadaran tersebut perlu ditanamkan di tengah dahsyat pengaruh globalisasi dan juga modernisasi yang tidak dapat dihindarkan. Supaya tumbuh sikap sadar berbangsa dan bernegara, secara rutin kita perlu melakukan berbagai macam kegiatan positif yang dapat membangun karakter kepribadian bangsa. Selanjutnya ada contoh berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bangga dengan produk dalam negeri dan membelinya. Yang kedua, mengikuti segala kegiatan saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum atau pemilu. Kemudian ada juga toleransi terhadap agama dan kepercayaan orang lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, patuh terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku, menjadi individu yang disiplin, dan mengutamakan kepentingan bersama bukan kepentingan golongan. Terakhir ada kaitan HAM, kewajiban warga negara dan berbangsa dan warga negara. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu hanya karena mereka manusia. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu yang menjadi bagian dari suatu negara. Bangsa dan bernegara mengacu pada kesadaran identitas nasional dan keanggotaan dalam suatu negara. Hubungan antara ketiga konsep ini adalah bahwa dalam sebuah negara yang demokratis dan berdasarkan hukum, hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi untuk semua warga negara tanpa diskriminasi. Kewajiban warga negara termasuk kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia dan berkontribusi dalam pembangunan negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang inklusif. Dengan kata lain, warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan antara hak-hak mereka dan kewajiban mereka terhadap negara dan masyarakat. Kesimpulannya adalah seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara adalah dasar dari konsep kewarganegaraan yang ada dalam setiap negara. Hubungan ini
mencerminkan tatanan sosial dan politik dalam masyarakat yang mengatur bagaimana individu berinteraksi dengan negara dan dengan sesama warga negara. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok HG4 yang mengambil tema hubungan hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, serta berbangsa dan bernegara. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih banyak.